Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan ruang hampa dimanapun teman-teman berada, masih bersama saya Itu Firmansyah. Dimana pada kesempatan kali ini kita kedatangan lagi Mbak Liana yang dulu sempat hadir juga di ruang hampa ini menceritakan pengalamannya tentang rumah Mbak Liana yang ada di Surabaya. Kali ini Mbak Liana akan menceritakan pengalamannya ketika mengikuti suatu diklat di salah satu organisasi kemahasiswaan waktu semasa Mbak Liana kuliah di salah satu universitas di Surabaya. Bagaimanakah pengalaman cerita dari Mbak Liana dan seberapa hororkah cerita dari Mbak Liana? Jangan kemana-mana, tetap saksikan Ruang Hampa. Jadi kira-kira dulu waktu Mbak Liana kuliah itu kisaran tahun berapa itu, Pak? Kisaran tahun 2014 itu jadi mahasiswa baru. Mahasiswa baru. Mbak Liana ini pada dasarnya emang suka organisasi apa masih mencoba-coba ikut organisasi pada waktu itu? Kalau misalnya aku dari dulu itu emang suka organisasi sih. Jadi dari semasa sekolah SMP itu udah mulai ikut OSIS dan lain sebagainya kayak itu. Oke Mbak Liana, kira-kira pada saat itu gimana nih awal ceritanya kok sampai ada something yang wow gitu kan? Kalau misalnya awal ceritanya itu biasalah. Kalau misalnya organisasi kan pasti ada diklat-diklat gitu kan ya. Nah ini ceritanya itu berawal dari diklat ketika aku jadi panitia. Jadi ketika aku jadi panitia, waktu itu kan biasa kalau misalnya diklat gitu kan pasti ada kayak, kalau misalnya yang anak sekolah tahu itu kayak jerit malam gitu kan. Malam. Nah, itu aku waktu itu jadi panitia. Sebenarnya aku pada malam hari itu nggak jadi panitia apa-apa, maksudnya nggak jaga pos apapun. Ternyata ada satu pos bayangan yang kekurangan orang. Akhirnya aku dimasukin di pos bayangan itu karena kekurangan orang. Nah, ketika briefing itu aku lihat kan, oh aku ada temennya dan posisi ini pos bayangan. Pos bayangan kan nggak boleh ngelihat ke, maksudnya kita tidak boleh memperlihatkan diri kita ke peserta. Oh, istilahnya hanya memantau pergerakan peserta aja gitu ya? Benar, kalau misalnya pos bayangan tuh nggak boleh. Yang isi materi ya nggak tahu itu. Nah, karena ada, kalau misalnya sendiri kan ya nggak mungkin kan ya. Terus di rundown acara tuh aku lihat, oh ada dua orang yang bareng sama aku. Oke lah, ya udah aku nggak apa-apa, aku nemenin dua orang itu. Oh ya udah Mbak, bener ya nggak apa-apa. Soalnya ini istilahnya track yang paling paling sering orang tuh terkecoh, peserta itu terkecoh. Tersasar gitu maksudnya. Nah, karena di pos bayangan yang akan aku tempatin ini, dia ada kayak 2 cabang jalan gitu. Nah, 2 cabang jalan ini biasanya sering peserta itu terkecoh di jalan yang tidak seharusnya. Akhirnya, oh oke lah, aku berangkat jam berapa ini? Karena aku dihubunginnya itu pas benar-benar itu kan malam dini hari. Ya, itu aku dihubunginya itu sekitaran jam 9-an lah. Waktu briefing acara itu. Oh ya udah Mbak, sebentar, 10 menit kalau nggak 15 menitan lagi dijemput sama anak-anak ya. Oh ya udah, oke. Udah, aku nunggu dijemput. Habis aku nunggu dijemput, waktu di pos pertama itu aku bilang, aku kemana? Aku ngasih kode kayak gitu karena kan ada peserta. Aku kemana? Terus diarahin, naik aja Mbak. Oh ya udah. Habis naik itu ada yang nganterin aku kan. Aku kirain yang nganterin aku tuh yang bakalan jadi pasangan aku. Akhirnya aku bilang, terus nanti aku sama siapa? Kamu sama si A Mbak. Oh ya udah. Terus si A kemana? Si Mbak katanya si A masih ngambil konsumsi. Oh ya udah. Ya wis lah, aku nitip minum. Aku bilang gitu. Soalnya kan nggak mungkin kan ya. Maksudnya jaga nggak ada minum, aus banget kan pasti. Oke lah, aku biarin. Lama gitu, akhirnya satu peserta naik nih, peserta kelompok pertama naik. Seret, lah kok pasangan aku masih belum datang? Kan aku bertanya-tanya kan, maksudnya masa iya aku jaga sendiri sih? Ini aku pos bayangan, bukan pos materi. Nah, bukan pos materi. Kalau misalnya pos materi, maksudnya kan pasti ada, ya bakalan ada kehidupan lah di situ. Sedangkan pos bayangan kan kesannya kayak nggak ada kehidupan. Akhirnya aku biarin, oh oke, mungkin masih belum naik, aku masih berusaha untuk positive thinking. Setelah beberapa saat, ternyata aku feeling aku nggak enak, ini kayaknya pasangan aku nggak ada deh, ya udah deh, aku siapin mental aku.
Karena sebenarnya sebelum peserta kelompok pertama naik, itu aku udah ada gangguan-gangguan kayak angin. Ya emang lah, maksudnya kalau di kayak hutan gitu anginnya pasti keras banget kan. Tapi itu bukan angin-angin yang biasa, angin tapi panas yang lewat. Padahal itu posisi malam. Dingin harusnya. Harusnya angin kan dingin ya. Jadi ketika lewat semriwing gitu dingin kan ya. Ini enggak, anginnya tuh panas banget. Jadi kayak malah angin yang ada api, kobaran api gitu loh. Oke, kayaknya mereka nggak suka aku di sini aku gitu. Terus gitu aku biarin aja. Nggak lama kemudian ada suara ting 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 tingnya gamelan tapi oh my god, no, not good. Gitu tapi cuma diam aja. Aku bilang, aku nggak ganggu. Aku di sini cuma ngasih tahu anak-anak biar nggak Nyasar. biar nggak ada yang kesasar. Tuh habis gitu diem. Terus akhirnya kelompok pertama naik. Kelompok pertama naik ini masih oke lah, masih nggak apa-apa. Merekanya juga sesuai jalur. Karena aku langsung kayak ngasih kode lampu senter itu diarahin ke arah yang benar. Oh oke. Terus habis gitu yang ketika kelompok kedua ini mau naik, itu aku mulai lagi nih ada kayak suara-suara. Jadi kalau misalnya semak-semak yang ada orang lewat kan mesti serak gitu kan ya. Itu ada nih, dan itu suaranya tuh banyak banget serak gitu. Aku kayak, oh kayaknya kok banyak ya di sini yang ganggu. Aku lihat ke belakang tuh jelas-jelas nggak ada apapun, maksudnya nggak ada apapun, kayak nggak ada orang sama sekali, bener-bener nggak ada orang. Tapi ya gitu, hawanya nggak enak. Terus aku bilang lagi, aku nggak ganggu, aku di sini cuma ngejalanin tugas, aku nggak ganggu apapun. Dah, diem. Segitu kelompok kedua lewat. Kelompok kedua lewat, ini aku punya perasaan nggak enak. Kok di atas situ ada orang? Jadi ada nih jalurnya itu ke atas gini sama ke kiri. Nah, di atas sini itu dia ada orang. Kok ini orang ini maksudnya ini dia mau nyasarin pesertaku. Karena udah kelihatan dia tuh nunggunya tuh kayak orang, kesannya kayak nunggu, ayo kamu kesini. Kayak aku lo posmu, kayak gitu kan. Terus habis gitu aku biarin karena aku lupa kan. Oh iya aku pos bayangan ya, jadi nggak boleh memperlihatkan diri aku biarin. Tapi ketika mereka sudah sampai tengah, aku baru kasih tanda salah jalan. Terus mereka denger kan, entah dengernya samar-samar atau gimana, mereka nggak noleh sama sekali. Terus gitu aku sebutin salah satu kode dari organisasi aku, terus mereka baru noleh, oh salah, turun. Baru mereka turun, habis gitu, loh mbak, tapi di situ ada panitia, bukan jalan yang ke sana. Tapi loh, apa mbak, itu di situ ada panitia itu loh, bukan, gak usah ditunjuk, jalan ke sana. Baru mereka jalan. Terus habis gitu, udah ya, aku cuma melihat ke atas itu, dianya kayak nggak kelihatan muka sih, tapi dia udah gini, jadi kayak orang lagi marah gitu. Oh my god, shit. Aku nggak ganggu. Dan lagian kamu ngapain maunya saring pesertaku tuh ngapain? Cuma aku nggak ngomongin tuh, ngomong lewat batin doang sih. Terus habis gitu udah dianya nggak jawab kan, cuma ngeliat doang aja. Peserta kelompok yang ketiga ini lewat lagi, dia mau disasarin lagi. Jadi mau naik, itu malah yang bener-bener ketua kelompoknya ini bener-bener, enggak itu lo panitia, enggak ada, itu lo panitia. Jadi aku bener-bener denger mereka tuh debat di situ, kayak enggak itu lo panitia, ikut aku ketua kelompokmu, enggak duduk, iya itu ketua panitia, itu ada panitia. Terus di situ aku akhirnya keluarkan dari semak-semak, jalan ke situ. Loh mbak, tapi jalan ke situ karena kan kalau pos bayangan kan nggak boleh ada banyak kata-kata kan, bener-bener tujuannya buat ngarahin doang. Dah sampai kelompok keempat, oke, aman, selesai. Cuma di situ aku kayak ketika kelompok 4 mau naik, itu ada temanku kan naik seret sama-sama panitia juga. Ya itu kebetulan si kesehatan, jadi dia pasti sweeping kan. Terus aku tanya, mbak gitu, loh, kamu di sini? Iya. Sama siapa sendiri? Walah, kok bisa? Lah sebenarnya aku sama si A, tapi nggak tahu kemana si A. Loh, si A tidur di villa.
anjir, tak gituin. Ya ampun, aku mau ngomong kotor dong, tapi aku udah, aduh, suasananya di sini nggak enak akhirnya. Oke, astagfirullahaladzim, ya wes nggak apa, temenin aku di sini ya. Nggak mau, aku mau jalan ke atas. Loh, Mbak, jangan, sama aku aja, tinggal satu kelompok lagi. Nggak mau, nggak enak di sini, di atas aja. Loh, aku gimana? Ya udah tungguin aja. Oke lah, daripada anak-anak kenapa kan. Karena di situ posisinya aku juga lagi haid. Pas banget. Jadi aku takutnya tuh kayak, oh my god, aku ini harus kuat. Oke sudah, terus habis gitu aku semua kelompok udah naik. Panitia yang paling bawah itu akhirnya sweeping kan, aku inget panitia. Nah habis gitu kan kita sweeping ya. Nah habis sweeping itu semua itu ngumpul di atas. Karena itu istilahnya puncak acara pada malam hari itu. Nah udah aku nggak terlalu lama di situ karena di situ istilahnya aku nggak ngisi materi sama sekali. Akhirnya aku ngikut anak-anak yang turun duluan. Nah karena yang turun duluan ini adalah panitia yang jagain pos bayangan ketika peserta pulang. Akhirnya aku disuruh ikut jaga juga. Padahal sebelumnya aku juga nggak sesuai sama rundown gitu, aku nggak jaga, seharusnya aku langsung ke villa. Tapi karena udah Mbak, nggak apa-apa, toh ya di villa maksudnya udah banyak panitia. Oh ya udahlah, oke, aku ikut jaga di pos bayangan, ketepatan pos bayangan yang paling terakhir. Jadi di deketnya gerbang gitu. Nah habis gitu, aku ini ditempatin sama 2 cowok. Sedangkan historinya aku dan salah satu cowok ini, itu kita sama-sama kuat untuk nggak tidur semalaman. Jadi bisa banget lah kita buat melekan tuh bisa. Lah kok ternyata si salah satu cowok ini yang kuat buat melek, dia bilang, udah Mbak, kamu tidur aja, kamu nunggu aja di dalam. Nggak, dia bilang nggak istirahat sih, Mbak kamu nunggu aja di dalam, di sini dingin. Jadi 3 orang ini, satu di pojok sini, satu di sini, nah aku di dalam. Habis gitu kan akunya nggak enak ya, meskipun aku cewek kan. Nggak usah, aku jaga di luar aja nggak apa. Terus nggak apa Mbak, gantian nanti istirahatnya. Oh ya udah, oke. Aku di dalam kan ya. Itu aku nggak sengaja ketiduran. Aku nggak tahu ternyata 2 orang yang di luar ini juga ketiduran. Jadi peserta pertama itu kita masih lihat nih, oh fisiknya, oh oke, peserta pertama udah turun ya. Nah setelah peserta pertama turun itu, kita bertiga ternyata posisinya tidur di tempat masing-masing ya. Dan itu kita nggak sadar. Jadi kita kelewatan 2-3 pesertaan. 2 kalau nggak 3 peserta, aku lupa. Nah habis itu kita sadar waktu di HT. Peserta ini mana kok nggak ada? Peserta ini mana kok nggak ada? Kita kebangun. Ternyata ada beberapa yang turun. Loh, kok bisa turun kabeh sih? Lah, terus kok apa iki? Gak ono Mas, gak ono tak modon. Ya, aku turun. Akhirnya nyari seret. Posisi akhirnya seharusnya peserta yang turun satu-satu, akhirnya mereka dipasang-pasangin buat turunnya. Jadi biar maksudnya cepat turun semua. Dan panitia yang lain biar cepat nyari si yang anak hilang ini. Udah, habis gitu di situ debat. Udah, yang cewek berarti langsung aja balik ke villa bareng sama peserta yang udah turun, temenin mereka. Yang cowok baru nyari kayak gitu. Loh, nggak usah kita bagi lagi, wis nggak usah, nurut toh. Nah, oke, nurut kan ya. Di situ aku nggak enak dong waktu waktu tahu kalau kita semua ketiduran tuh aku feeling nggak enak kok. Tumben ya kita sampai kayak gini. Padahal seumur aku nggak pernah namanya ngalamin hal kayak gini sama sekali. Terus habis itu aku turun nih sama salah satu, enggak sih sama semua orang, tapi di sebelah aku itu senior aku. Kita turun ngelewatin bundaran. Nah di bundaran sebelum di bundaran itu aku ngeliat ada sosok yang emang kayak nungguinnya tuh kayaknya nungguin rombongan kita ya. Tapi aku diam aja. Terus habis gitu aku ngomong-ngomong nih sama yang sebelah aku, Mbak gini kita cerita. Terus habis gitu kita juga maksudnya nyari cara gimana ya caranya biar anak ini ketemu, kira-kira hilangnya di mana, gini. Terus aku tahu nih dia maksudnya udah natapnya tuh ke salah satu seniorku ini. Wah, dia ini yang bakalan target. Nah, wah dia ini targetnya. Aku mau bilang,
Mbak ternyata dia udah masukkan. Maksud aku tuh aku mau bilang Mbak jangan bengong ya. Udah ngomong sama aku. Lah kok ternyata dia udah terlanjur kemasukan. Anak-anak nggak ada yang tahu. Waktu itu ada motor lewat. Panitia juga sih. Motor lewat, turun habis gitu aku berhenti. Berhenti. Kenapa Mbak? Berhenti. Boleh nggak kalau misalnya Mbak ini ke vilanya pakai motor? Aku bilang gitu. Loh, kenapa? Dia sakit. Aku cuma bilang kayak gitu. Nah, salah satu angkatanku, maksudnya dia juga tahu kan, sebelumnya itu si Mbak seniorku ini emang sakit sebelumnya. Yo wis. Ambil aku aja Mbak, gak usah ambil aku aja. Jadi kita bertiga cenglu, si seniorku di tengah, yang depan tuh cowok, yang belakang aku. Itu aku udah bilang gini, gak usah aneh-aneh. Aku cuma bisikin kayak gitu. Dianya diem doang. Posisi kayak orang setengah sadar gitu lah, pingsan. Nah habis gitu udah dibopong nih ke dalam. Nah waktu dibawa ke dalam itu, aku bilang sama salah satu alumniku, yang mereka emang bisa buat ngeliat kayak gitu kan. Mbak, dia kene, tak gituin. Oh iya iya Mbak, yaudah bawa ke kamar itu. Ya dia ada salah satu kamar yang emang khusus alumni, tapi itu maksudnya dia dibawa ke situ biar nggak ada yang ganggu dia sama sekali. Terus udah kan ya. Nah habis gitu anak-anak ini posisinya masih belum ada yang tahu kalau ternyata si senior ini itu kesurupan. Nah habis gitu aku bilang sama sama alumninya, Mbak terus apa ini Mbak? Ya wes kamu nggak bisa nggak bisa aku nggak kalau misalnya iniin, tapi kalau nanyain aku bisa. Ya wes lah, akhirnya nyari salah satu alumni lagi. Nah nyari salah satu alumni lagi ini ternyata dia alumninya itu dia emang bisa, tapi dia seperti nantang. Jadi apa ngelobo nih hari icing? Kenapa kamu masukin dia? Wes masukin aku kayak kasihan namanya ini nggak kuat, udah masukin aku. Aku bilang Mbak jangan ditantang, udah jangan ditantang. Nggak bakalan berani dia. Ternyata beneran masuk ke dia. Oh my god, shit. Dan ternyata yang lain di daerah situ pada kepancing. Nah, pada kepancing, akhirnya banyak kesurupan. Nah, yang kesurupan itu tapi di satu ruangan itu. Untungnya kayak gitu. Jadi yang lain nggak tahu. Yang lain karena masih sibuk sama nyari yang anak hilang ini. Nah, habis gitu udah kan ya. Akhirnya si alumni yang kesurupan itu ditanganin sama alumni yang bisa juga. Nah yang seniorku yang kesurupan ditanganin sama temen seangkatannya dia. Tapi aku nggak tahu ya karena caranya yang salah atau gimana, aku nggak paham. Cuma si yang ada di dalam ini dia nggak suka sama caranya. Akhirnya dia malah mau berontak. Cuma dia sempat sadar sebentar, habis itu kemasukan lagi. Nah habis gitu pas bener-bener dia udah bersih, kita bolehin buat keluar. Ya wis Mbak kamu keluar dan keluar. Udah temenku, salah satu teman angkatanku masuk ke kamar itu, kepo ceritanya. Ketika kepo ternyata dia kemasukan dress. Oh my god, kenapa ke anak ini? Karena aku tahu historinya anak ini itu emang bolong. Iya udah pernah kemasukan gitu kan. Terus habis gitu ada salah satu angkatan kita juga yang emang deket lah sama anak ini, maksudnya tahu anak ini gimana. Dia masuk, loh kamu kenapa? Udah jangan ditanyain, udah diem aja. Loh kenapa? Jadi di situ dia cuma diem. Kalau di reaksinya si alumniku, bukan seniorku, itu dia banyak banget gerak. Tapi ketika masuk di angkatanku dia tuh diemnya itu kayak bener-bener ya udah temenku kayak gitu, temen seangkatanku. Terus habis gitu dia bilang kayak gini, maksudnya diceritain semua, kamu lo biasanya kayak gini, dia bisa ngelakuin kayak gitu. Kamu biasanya kayak gini, dia bisa ngelakuin kayak gitu. Kamu lo bisa sholat, kamu lo bisa baca ini, dia bisa semua. Terus aku bilang jangan kamu kasih tahu, karena dia bisa menjadi seperti anak ini, dia bisa. Temanku masih nggak percaya. Enggak, biasanya anak ini nggak kayak gini, biasanya gini. Udah jangan. Ternyata benar, di situ dia tengkar. Jadi temanku sama yang ngerasukin itu tengkar di dalam dirinya mereka. Jadi seketika dibangun, tolong aku, diem. Terus habis gitu, aku
nggak kuat, jangan bilang lagi. Diem. Aku nggak kuat, jangan bilang lagi. Diem. Akhirnya semua nyerah, nggak ada yang bisa ngobatin ini anak. Oke, ya udah berarti ini anak dipindahin ke kamar panitia. Karena waktu itu posisi api unggun kan. Jadi semua panitia itu keluar, cuma tinggal beberapa alumni dan aku waktu itu di luar sih. Jadi beberapa alumni sama anak ini doang. Tapi anak ini di dalam kamar, benar-benar di dalam kamar. Sedangkan yang beberapa alumni ini karena mungkin mereka capek atau pengen ikut api unggun juga, ya mereka masih di sekeliling situ. Nah habis itu ada salah satu alumni yang manggil aku, "Li, masuk, oh kamu dicari si A." "Hah? Kenapa? Yang lain aja. Masuk, oh kamu dicari si A." Sebenarnya aku gak mau masuk karena pertama, aku posisi lagi hype. Kedua, aku sebelumnya kan ngerasain hal-hal yang kayak gitu kan. Betul. Maksudnya aku kayak, aku udah sempet gak kuat. Aku bener-bener, oh my god, aku gak kuat. Sedikit lagi aku pasti bisa kemasukan. Akhirnya aku berusaha untuk menjauhkan dari mereka. Gak maunya sama kamu katanya. Oke lah, aku masuk aja karena aku mikirnya daripada nanti anak-anak yang masuk malah jadi dia transfer ke tubuh lain lagi. Oke lah, nggak apa, aku masuk, aku bisa. Udah aku nguatin, tapi di situ aku sambil baca-baca. Nah abis gitu waktu aku masuk, dia cuma jadi nepuk, dia kan tidur di kasur. Nah abis gitu nepuk di kasur ya, suruh aku tidur di sebelah. Oh gini, nggak mau, aku nggak ngantuk kok. Cuma gitu doang. Kenapa kamu masukin dia? Cuma kasih kode aku tuh, duduk dulu, nanti tak ceritain kayak gitu. Habis gitu aku tanya, oke, kenapa kamu masukin dia? Dia sendiri kok yang mau. Dia lo kesepian. Loh, dia lo nggak kesepian. Dia tuh jadi panitia di sini. Ya mungkin karena dia capek. Dia bukan kesepian. Enggak, dia tuh bilang sama aku dia kesepian. Kamu tahu dari mana? Orang dia lo nggak kesepian. Kamu nggak. Buktinya tadi kalian tengkar kan? Enggak, itu lo dia bohong-bohong aja. Dia bilang gitu. Sampai gitu. Terus mau kamu apa sekarang? Ya lah, orang dia yang minta aku kok buat kesini. Terus buat apa aku? Apa buat pergi? Loh, ya terus ya udah, aku mau ngikut dia aja, nggak apa-apa. Toh ya dia mau kok. Soalnya memang dia sebelumnya ketika sebelum yang lain itu angkat tangan, dia bilang aku pasrah. Jadi benar-benar kayak gitu kan. iya, jadi dia benar-benar kayak aku nggak kuat, oke, aku pasrah, dia bilang gitu. Oh, oke, ya udahlah, nggak usah diterusin lagi. Malah kasihan karena ketika kita terusin malah dianya yang capek. Akhirnya malah takutnya yang menang malah si ini. Jadi posisi sampai pulang ke Surabaya itu bukan temanku, itu ya dia itu Yang yang ngerasukin. Sampai pulang ke, jadi H plus beberapa hari setelah diklat itu dia dibawa pulang kampung. Sampai pulang kampung itu bukan dia, akhirnya diobatin sama keluarganya di situ. berhasil tapi. Berhasil sih, alhamdulillahnya gitu. Cuma ya ternyata anak ada, maksudnya aku bilang kan, nggak bilang ke semua panitia sih, beberapa panitia doang, jangan pernah ngasih tahu kebiasaan si A. Karena dia masih ada. Itu waktu keluar ke kamar. Tapi ketika kita perpisahan yang terakhir, senyum-senyum yang terakhir, itu anak-anak nggak ada yang sadar kalau itu bukan si temenku ini. Cuma aku biarin karena daripada nanti dia dapat masukan lagi kebiasaan ya si temenku ini, malah dia semakin bisa menguasain tubuhnya temenku. Kayak gitu. Akhirnya ketika semua sudah berlalu, udah lama lah, baru aku cerita ke anak-anak, sebenarnya lo yang waktu pulangnya tuh lo bukan dia. Lu kamu kok gak bilang nih tiwas aku pelukan sama DE, tiwas aku gandengan sama DE. Ya kan gak ketularan kan. Ya udah gak apa-apa. Ya kok gitu nih. Iya gak apa-apa, udah. Ya udah akhirnya alhamdulillahnya selesai masalahnya. Berarti pada saat itu yang terjadi kesurupan di sana itu bisa dibilang ini ya Li, banyak ya Li? Banyak. Jadi awal itu si cewek ini, Si cewek temanmu ini. enggak, maksudnya awal tuh yang masukin itu yang di daerah bundaran itu. Ngomong jinnya itu ya. Yang di bundaran itu. Yang di bundaran itu. Tapi ketika ada salah satu alumni yang nantang, yang lain ngikut. Yang ada di situ ngikut. Gitu. Jadi pesannya, entah itu manusia atau jin, jangan dibuat nantang-nantang.
ya dunia kita biarin dunia kita, dunia mereka ya biarin dunia mereka. Nggak usah sampai nantang-nantang. Aku berani, aku kuat. Buktinya apa? Kamu nggak bisa Nggak kan? kuat kan? Kalau sesama manusia nantang-nantang kan bisa ketahuan wujud, bisa pukul-pukulan. Nah, ya, bisa diobatin kan ya? Ini masalah jin. Kalau kamu nantang jin, ya kamu akan kerasukan. Oke Li, berarti kesimpulannya itu tadi Li ya. Kita sebagai manusia pastilah menghormati apa yang ada di situ dan ada di istiadatnya. Tapi yang paling penting lagi, hindari rasa sombong tadi itu tadi. Sesama manusia aja dilarang untuk saling menantang, apalagi dengan jin gitu loh, yang notabene kita tidak tahu di mana tempat mereka gitu loh. Bisa saja sewaktu-waktu jin itu mengganggu kita dan kita nggak tahu gitu loh. Sepakat? Sepakat. Luar biasa sekali cerita Mbak Liana ini perihal kerasukan jin dan dengan segala misteri-misteri yang sudah dialami Mbak Liana. Ya teman-teman, seperti itulah cerita Mbak Liana. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengambil hikmah dan pelajaran daripada kisah ini. Tentunya jangan lupa teman-teman untuk like, komen, dan subscribe channel Ruang Hampa ini biar kita lebih bersemangat lagi untuk menyajikan konten-konten yang lebih menarik dan lebih horor. Saya Idris Firmansyah, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.